Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SMA Dwi Warna, Bapak Profesor Mahdi Kata Sasmita, beserta staf Dewan Guru yang saya hormati. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa hadir di tempat ini. Masjid merupakan tempat yang paling baik di muka bumi. Kata Nabi, sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Ternyata meskipun Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat itu pasar, waktu beliau hijrah ke Madinah, yang beliau bangun pertama kali masjid, yang kedua pasar, dua-duanya dibangun oleh saya. Itu menunjukkan bahwa masalah ini harus mendapat perhatian kita semua. Oleh karenanya kita harus menjadi orang-orang yang senang datang ke masjid, senang berada di masjid. Kalau kita senang berada di masjid, maka Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Nah, satu di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Ketika dia keluar dari masjid itu sampai dia kembali lagi. Lalu keluar dari masjid, dia sudah ingin balik lagi ke masjid. Nah, hadirin adik-adik sekalian yang saya hormati, salah satu yang sangat ditekankan kepada kita sebagai seorang muslim adalah memiliki rasa bangga menjadi seorang muslim. Bagaimana orang kalau bangga menjadi muslim? Kalau dia bangga menjadi muslim, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, sebagai apapun dia, bagaimanapun situasi dan kondisinya, akan selalu dia tunjukkan sikapnya sebagai seorang muslim, akan selalu dia tunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, itu kalau bangga sebagai muslim. Saya pernah mendapat kesempatan untuk berdakwah ke Eropa, di antaranya ke Belanda. Di Belanda saya berkenalan dengan seorang ibu namanya Susan. Ada Susan. Ada. Seorang ibu namanya Susan. Dia menjadi seorang muslim. Sesudah menjadi muslim, dia selalu menggunakan busana muslimah. Dia selalu pakai jilbab. Dia bekerja di perusahaan KLM. Kalau di kita semacam Garuda, pesawat. Sebenarnya di perusahaan itu dia tidak boleh pakai jilbab, tapi dia tetap menggunakan jilbab. Tentu saja ada persoalan, tetapi karena dia punya kemampuan yang bagus dalam bekerja, ya tentu saja perusahaan lebih mengutamakan urusan prestasi kerja daripada mempersoalkan boleh apa enggak pakai jilbab.
maka dia kemudian tetap bekerja, punya posisi yang bagus, dan sering mendapatkan tugas dari perusahaannya itu untuk tugas-tugas ke luar negeri. Apalagi dia bisa bahasa Indonesia. Dan kalau saya ceramah, dia yang menerjemahkan ke dalam bahasa Belanda ketika orang-orang Belanda banyak yang hadir, khususnya pada akhir pekan. Saya melihat ini salah satu contoh orang yang bangga sebagai Muslim. Dia tidak malu-malu, nggak takut-takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha aitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu tempatnya bukan cuma di masjid. Takwa itu bukan cuma di hadapan orang tua. Takwa itu bukan cuma di hadapan guru dan teman. Tapi kemana kita pergi, dimanapun kita berada, sebagai apapun kita nanti. Ada yang jadi menteri. Amin. Kira-kira ada yang bakal jadi menteri dari sini? Amin. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, dan seterusnya. Sebagai apapun kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini namanya orang bangga sebagai seorang Muslim. Tapi kalau dia minder sebagai Muslim, kalau dia malu-malu sebagai Muslim, dia akan kelihatan Islam pada waktu-waktu tertentu. Bahkan ada orang baru tahu kalau dia Islam, kalau dia Muslim ketika dia mati. Kenapa? Disolatkan jenazahnya, rupanya dia Muslim, kirain kafir. Sebab saya pernah memberikan ceramah di tempat orang kematian dalam acara takziah. Masyarakat sekitarnya nggak tahu kalau dia Muslim, tapi ketika dia meninggal, saudaranya pada datang kan? Saudaranya mengurus jenazahnya itu sebagai seorang Muslim, sehingga padahal rumahnya juga dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid, jamaah masjid pada datang. Kenapa orang tidak tahu kalau dia Muslim? Karena istrinya Kristen, anaknya Kristen, bapak ini doang yang Muslim. Orang tidak tahu kalau dia Muslim, dikira bukan Muslim. Ketika mati baru tahu orang kalau dia Muslim. Nah ini namanya tidak bangga menjadi Muslim. Saya diminta ceramah dalam takziah itu, yang apa-apalah saya menceramahi orang-orang yang tidak Muslim, meskipun di situ juga banyak yang Muslim yang datang. Begitu kalau orang bangga menjadi Muslim, kemana pergi, dimana berada, sebagai apapun, bagaimanapun situasinya, selalu dia tunjukkan keislamannya. Ini perkara yang sangat penting. Mengapa kita harus bangga menjadi Muslim? Alasannya ada 4. Alasannya ada 4 mengapa kita harus bangga menjadi Muslim. Yang pertama, kenapa kita harus bangga menjadi Muslim? Karena Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar. Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Makanya saya tidak setuju kalau orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Kenapa kira-kira? Ada guru bahasa Indonesia? Saya tidak setuju kalau orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Kenapa kira-kira? Hah?
agama Hindu juga benar, agama Buddha juga benar. Ujung-ujungannya semua agama sama-sama benar. Cuma Islam paling benar. Nah, akidah Islam tidak begitu. Dalam akidah Islam, agama yang benar cuma satu, yaitu Islam. Yang lain salah. Bahwa orang Kristen menganggap agamanya benar, orang Hindu menganggap agamanya benar, itu harus kita hormati. Tapi kita tidak boleh menganggap agama mereka benar. Nah, gak ada masalah dengan toleransi beragama. Kita hormati orang beragama menurut keyakinannya masing-masing. Gak boleh kita ganggu. Kita hormati. Tetapi keyakinan mengatakan agama kita yang benar, agama mereka itu salah. Jangan dibilang semua agama sama. Nanti orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk surga, orang Hindu masuk surga, kita semua kumpul dalam surga. Nah, itu kan ada tuh yang begitu orang pemahamannya. Gak begitu. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang benar. Bukan saya yang menyampaikan ini, bukan saya yang mengatakan ini. Saya hanya menyampaikan lagi Allah yang menyatakan. Allah yang menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk, yakni bil Quran dengan Al-Quran, wa dinil haq dan dengan agama yang benar, yaitu Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk ditinggikan di atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrik, meskipun orang musyrik tidak suka, meskipun orang kafir tidak suka. Nah, begitu. Jadi satu, kita bangga menjadi muslim karena Islam itu satu-satunya agama yang benar. Sebagai tanda toleransi, misalnya, saya dulu pernah punya tetangga saya orang Kristen. Kristennya Kristen Batak, orang Batak Kristen. Tinggalnya persis bersebelahan dengan saya. Rumahnya dempet. Karena sama-sama jadi kontraktor. Iya, saya kontrak di situ, dia juga kontrak di situ. Sama-sama kontrak di situ. Suatu ketika tetangga saya yang Kristen itu membeli ayam kampung, lalu disembelih. Sesudah disembelih, dimasak dengan cara digoreng. Sebagai tetangga, dia membagi saya 2 potong ayam goreng kampung. Enak kan? Enak. Saya terima dengan senang hati. Itu 2 potong ayam goreng. Saya terima dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi itu tidak mungkin saya makan. Tidak mungkin saya makan. Kenapa? Karena itu tidak halal. Lalu saya panggil kucing. Datang ke kucing, kasih 2 potong ayam goreng. Saya pikir sering-sering aja begini, kucingku bisa gemuk. Biasanya dikasih tulangnya doang, sekarang sama daging-dagingnya dikasih. Itu contoh. Saya tidak mengatakan, Pak, gak usah lah, buat saya ini haram, saya makan. Kira-kira bagaimana? Gak usah ngasih saya yang beginian, haram buat saya. Gak usah saya ngomong begini. Ketika tetangga saya yang Kristen itu Natal, saya dikasih kue, dikasih makanan, ya saya terima dengan senang hati. Karena makanannya halal, saya makan. Memang makanannya halal,
Nanti waktu lebaran saya kasih dia ketupat. Dan seterusnya begitu. Jadi bangga sebagai muslim itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bangga menjadi muslim? Karena kebenaran Islam itu didasari oleh wahyu. Didasari oleh wahyu. Wahyunya Al-Quran, dan Al-Quran itu terjamin keasliannya. Oleh karenanya, setiap kita yang bangga menjadi muslim, maka kita selalu berkomitmen, kita selalu berpedoman kepada Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kita peringati diturunkannya Al-Quran untuk mengingatkan kita semua bahwa kita harus selalu berpedoman kepada Al-Quran. Nah, kita yakini Quran itu wahyu, dan selanjutnya kita paling tidak punya keharusan kepada Al-Quran. Ada 3 keharusan kita kepada Al-Quran. Paling tidak ada 3 keharusan kita kepada Al-Quran. Saya menulis sebuah buku. Ini buku saya yang ke-31. Judulnya 3 Pesan dalam 30 Ramadan. Buku yang ke-31. Ini terbit sebulan sebelum Ramadan. Salah satu judul di dalam buku ini adalah 3 keharusan kepada Al-Quran. Jadi semuanya pakai kata 3, pakai angka 3. 3 agenda sebelum mati. 3 aliran pahala. Semuanya pakai angka 3. Jadi membaca buku ini orang akan mendapatkan 90 pesan. Apa 3 keharusan kita kepada Al-Quran? Tentu saja sebelumnya sudah kita miliki keyakinan kepada Quran. Yang pertama, membaca. Itu keharusan kita kepada Al-Quran, membaca. Saya yakin semuanya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Amen. Ngomong-ngomong, ada nggak yang belum bisa baca Quran dengan baik? Ada yang belum bisa baca Quran dengan baik? Saya yakin semuanya sudah bisa baca Quran dengan baik. Masa sekolah siang malam belum bisa baca Quran? Orang-orang sekolahnya siang doang, ini siang malam sekolahnya. Baik, baca, tapi jangan cuma bisa baca, rajin membaca. Dan rajin membaca Quran jangan cuma bulan Ramadan, tapi sesudah Ramadan juga rajin membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi keharusan kita pada Quran membaca, rajin membacanya. Itu satu. Yang kedua, memahami Al-Quran. Keharusan kita kepada Quran adalah memahami itu. Jangan sampai kita tidak paham kepada Al-Quran. Pahami sedikit-sedikit itu Al-Quran. Di antara cara yang paling gampang untuk memahami Al-Quran adalah dengan membaca terjemahnya. Membaca terjemahnya. Siapa ya di antara kita yang pernah khatam membaca terjemah Al-Quran? Kalau khatam membaca Al-Quran Arabnya, saya yakin semuanya sudah pada khatam. Tapi siapa yang sudah khatam membaca terjemahnya? Kenapa saya bilang terjemah? Karena kita kalau baca Quran tidak langsung paham dari Arabnya itu, mesti terjemahnya. Itu kan cara yang paling gampang tuh. Semua kita punya Al-Quran terjemah. Terjemahnya dibaca, syukur-syukur sampai khatam. Berat juga ya? Enggak berat. Novel aja berjilid-jilid selesai
dibaca. Novel tebel dibaca habis. Nah, Quran terjemah dibaca. Terjemahnya dibaca. Jangan cuma Arabnya saja. Nah, kalau kita sudah baca terjemahnya, ada ayat-ayat yang langsung kita pahami. Tapi ada ayat yang perlu kita tanyakan lagi penjelasannya. Untuk tahu penjelasannya diperlukan tafsir. Baca lagi nanti tafsirnya apa yang belum kita pahami. Tandai mana yang belum kita pahami, baca tafsir, tanya sama ustadz yang memahami ayat tersebut. Dan ustadz juga belum tentu paham. Kalau ditanya dia jadi belajar. Dia jadi belajar. Kadang ada orang bertanya saya nggak bisa jawab, maka pulangnya saya tanya, saya pelajari, saya baca. Ini kepada Quran dipahami. Nah, kewajiban keharusan kita yang ketiga kepada Al-Quran itu adalah mengamalkannya. Mengamalkannya. Apa yang diperintah oleh Al-Quran laksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan, itu namanya mengamalkan Al-Quran. Gampang itu kan, rumusannya gampang. Amalkan Al-Quran. Ketika Quran misalnya mengatakan wala taqul lahum ma uffik, jangan kamu berkata kepada orang tuamu. Kita punya bapak, kita punya ibu, jangan suka menyalahkan orang tua. Seandainya orang tua kita salah, jangan katakan ibu ini bagaimana sih? Bapak ini bagaimana sih? Itu perkataan yang menyakitkan. Menyakitkan apa? Menyakitkan perasaan orang tua. Kalau perasaan saja jangan disakitkan, apalagi fisik. Jangan menyakiti fisik orang tua, karena kalau fisik orang tua disakiti, perasaannya juga ikut di dalamnya. Hormati orang tua. Quran mengajarkan begitu. Begitulah seterusnya. Ketika Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Ya sudah, jangan mendekati zina. Bukannya tidak boleh orang melampiaskan hasrat seksual. Setiap orang punya hasrat seksual, tetapi dia baru boleh dilampiaskan hasrat seksual itu kepada wanita yang dinikahinya, kepada laki-laki yang menikah dengannya. Maka halalnya seks itu dengan nikah. Halalnya dengan nikah. Kalau belum nikah, ya tidak halal sampai kapanpun. Nikahnya pun kepada orang yang dibolehkan. Meskipun sudah akad nikah, kalau akad nikahnya kepada orang yang tidak dibolehkan untuk kita menikah, itu juga nggak boleh. Kan ada orang yang dilarang kita untuk menikah dengannya, meskipun dia muslim. Haram saya menikah dengannya. Misalnya begini, saya kan punya istri. Istri saya punya adik perempuan. Adiknya lebih cantik, adiknya lebih muda. Ada nggak adik lebih tua? Ada adik nggak lebih tua? Adiknya lebih muda jelas. Cuma ada juga adik kelihatannya lebih tua dari kakaknya. Ada yang gitu. Karena ada awet muda, ada awet tua. Lalu karena saya juga jatuh cinta kepada adiknya istri saya, namanya apa tuh? Adiknya istri? Ipar. Iseng-iseng saya ngomong sama ipar saya itu, kamu kan belum nikah, umur udah dewasa, bagaimana kalau nikah sama saya? Dia juga tertarik sama saya misalnya. Lalu saya menikah, kakaknya jadi istri saya,
adiknya jadi istri saya, itu boleh? Enggak boleh. Meskipun dibilang akad nikahnya sah, ya tetap gak sah. Oke, itu contoh. Jangan karena hawa nafsu orang mempermainkan hukum. Ini banyak. Karena hawa nafsu orang mempermainkan hukum. Ini. Jadi kepada Quran kita punya keharusan untuk mengamalkannya. Mendakwahkan Al-Quran itu salah satu bentuk mengamalkannya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Itu namanya mengamalkan Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi kita bangga menjadi muslim yang kedua karena Islam itu kebenarannya didasari oleh wahyu, bukan hasil pikiran manusia, termasuk bukan hasil pikiran Nabi Muhammad. Agama Islam itu bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan dengan lisannya yang disebut dengan hadis, omongan Nabi Muhammad itu pun berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata kecuali yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi itu ngomong juga berdasarkan wahyu. Tetapi karena Nabi juga manusia biasa, ada unsur manusia biasanya. Maka ketika Muhammad sebagai pribadi yang dia juga seorang nabi itu ada kekeliruan dalam bicara, maka Nabi Muhammad itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan. Itu menunjukkan bahwa agama Islam bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan ajaran Islam ini. Nah, itu yang kedua. Kebenaran Islam itu didasari oleh wahyu. Masih segar? Ada yang sudah mulai ngantuk? Bagus tuh. Ngantuk tapi tunjuk tangan. Baru sekali ini ada orang ngantuk tunjuk tangan. Ada yang ngantuk, saya ngantuk tapi tunjuk tangan. Itu luar biasa itu. Baik. Yang ketiga, mengapa kita harus bangga menjadi muslim? Karena Islam itu satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Satu-satunya agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Satu-satunya agama yang sesuai dengan hati nurani manusia. Makanya tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak cocok dengan jiwa manusia. Manusia mau apa ditampung di dalam Islam. Tadi manusia punya hasrat seksual. Boleh kan melampiaskan hasrat seksual? Boleh. Kepada siapa? Kepada istri atau kepada suami. Untuk menjadi istri, menjadi suami, itu harus ada namanya akad nikah yang memenuhi syarat. Dan di dalam Islam tidak ada satupun orang yang dilarang untuk menikah. Bahkan kata Nabi, an-nikahu sunnah. Nikah itu sunnahku. Siapa tidak suka dengan sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golongan. Tidak ada orang yang dilarang untuk menikah pada dasarnya. Kalau dalam agama lain ada nggak? Ada. Yang dilarang untuk menikah? Ada. Siapa tuh? Pastor. Pastor tidak boleh menikah. Biarawati tidak boleh menikah. Siapa lagi? Katanya yang botak. Biksu. Biksu tidak boleh nikah. Waduh, nggak boleh nikah. Biksu. Jadi
punya rambut aja nggak boleh. Saya. Tuh begini. Nah, di dalam Islam tidak ada orang yang tidak boleh menikah. Bahkan di kampung-kampung ada orang sudah bisa khutbah, bisa ceramah, tapi dia nggak boleh jadi khatib. Kenapa? Habis dia belum nikah katanya begitu. Sebenarnya nggak apa. Cuma ada kampung-kampung yang mensyaratkan khatib itu mesti sudah nikah biar lebih aman. Nah, ini satu contoh. Jadi di dalam Islam nggak dilarang, tapi karena di dalam agama lain dilarang, akhirnya ya namanya itu fitrah manusia, susah kalau nggak dilampiaskan. Saya ingat betul itu dulu tahun 2001 saya diundang oleh kedutaan Indonesia di Swedia untuk dakwah di sana. Waktu itu di bulan Desember, sudah menjelang Natal. Cuacanya sangat dingin, bulan Ramadan. Cuma puasanya singkat. Cepat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 3. Subuh jam 7, maghrib jam 3. Enak ya. Di Swedia pada waktu itu. Mau dah. Tapi sekarang di musim panas seperti sekarang, Lama. di Eropa itu puasa bisa 18 jam. Subuhnya jam 3, maghribnya jam 10. Jam 22 baru maghrib. Liputan Olimpiade itu kan ada tuh yang menceritakan itu. Puasa 18 jam. Bahkan saya pernah mendapat cerita di Swedia Utara. Itu dalam setahun ada 3 hari. Yang malamnya itu cuma 1 jam. Malamnya cuma 1 jam. Bagaimana tuh Ustaz? Buka puasa, sholat isya, sholat tarawih, sahur, subuh itu dalam 1 jam. 3 hari dalam setahun. Sehingga itu menjadi tempat wisata. Kenapa? Karena orang bisa melihat matahari dan bulan di tempat yang berdekatan. Di sini ngelihat matahari, di sini ngelihat bulan. Oh. Suara. Itu katanya cuma 3 hari dalam setahun. Pengen tahu. Nah itu. Nah, waktu itu saya melihat televisi. Ini cerita di televisi Swedia. Jadi ini ada film di televisi Swedia. Karena waktu itu menjelang Natal, itu filmnya tentang seorang pastor muda, masih muda. Dia namanya orang masih muda, dia punya hasrat seksual. Cuma kan dia nggak boleh nikah. Itu ada zamannya di gereja, ya laki-laki. Akhirnya dia jatuh cinta pada yang laki-laki itu. Kemudian dia melakukan hubungan seksual kepada yang laki-laki itu. Suatu ketika dia datang lagi ke rumah jamaahnya itu yang laki-laki, tapi ternyata si jamaahnya yang laki-laki itu sudah ada pasangannya lagi, sedang melakukan hubungan juga. Marah dia, kesel dia pergi. Ketika dia pergi dilihat, dikejar pakai mobil PW kodok. Si pastor pakai sepeda. Nah, berhasil dikejar, berhenti, akhirnya dia diminta naik ke mobil PW kodok, ngobrol lagi di situ, ya mungkin semacam ada permintaan maaf segala macam lah. Saya nggak ngerti bahasanya. Akhirnya dia berjumpa lagi di PW kodok itu. Masya Allah, Biko. Sadar.
Lalu lewat polisi. Nah, lewat polisi ngecek karena ada orang parkir bukan pada tempatnya. Akhirnya ditangkap polisi, dia sedang bercumbu itu. Datang wartawan, jadi berita. Kalau itu berita yang model-model begitu sudah berita umum. Jadi di dalam Islam tidak dilarang orang untuk menikah sebagaimana pada agama lain, apalagi pokok agama. Nah itu. Apalagi yang diinginkan oleh manusia. Manusia ingin memiliki harta. Boleh nggak punya harta? Boleh. Karena manusia boleh punya harta, maka manusia harus mencarinya. Allah tidak melarang orang mencari harta. Hari apapun boleh mencari harta. Kalau dalam agama Yahudi itu tidak boleh nyari harta pada hari Sabtu. Makanya hari Sabtu itu hari libur. Pada agama Nasrani itu tidak boleh nyari nafkah pada hari Minggu. Makanya hari Minggu juga hari libur. Kalau Islam, apakah hari Jumat harus jadi libur? Enggak. Karena enggak penting liburannya. Yang penting ibadah Jumatnya. Dan ibadah Jumat itu tidak lama. Ibadah Jumat itu sekitar 40 menit saja. Khutbah 20 menit. Sholat katakanlah 10 menit. Sholat sunat ba'diyah 5 menit. Ya katakanlah sekitar 40 menit. Nunggunya paling lambat 5 menit. Jadi orang itu kalau hari Jumat sudah duduk di masjid paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Jangan jadi orang terlambat. Ada nggak yang suka datang terlambat kalau Jumatan? Khotib udah naik mimbar, dia masih jalan. Khotib sedang berkhutbah, dia baru nyampe. Udah baru nyampe, belum wudu. Sudah belum wudu, ingin kencing. Udah pengen kencing, antri di tempat kencing. Ada nggak yang begitu? Itu nggak ditolerir oleh malaikat. Nabi menceritakan kalau orang datang Jumatan, itu malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Dicatat siapa yang datang, dicatat siapa yang datang, dicatat siapa yang datang. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Dia tidak lagi catat siapa yang datang sesudah itu. Jadi bisa jadi ada orang datang Jumatan, tapi catatannya di buku malaikat nggak ada. Bagaimana tuh kalau orang kerja nggak ada absennya, orang sekolah nggak ada absennya? Itu jelek. Jadi silakan cari harta. Yang penting kalau mau Jumatan, hadir sudah. Habis Jumatan silakan lanjutkan lagi mencari harta. Bahkan harta itu silakan cari ke ujung-ujung dunia. Itu dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya. Wa kulu bir rizqihi, makan apa yang Allah rizkikan. Allah sediakan. Nah ternyata yang datang ke ujung-ujung dunia itu bukan seorang muslim. China. Orang Amerika datang ke ujung-ujung dunia. Minyak diperlukan, makanya dia datang ke ujung-ujung dunia untuk mencari minyak. Negeri kita ini, saya sering ceramah di daerah-daerah perminyakan itu. Ramadan 2 tahun yang lalu, saya berceramah
di ConocoPhillips. ConocoPhillips perusahaan minyak dari Amerika. Itu di tempat pengeboran minyak di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau. Itu adanya di tengah laut. Dari Halim naik pesawatnya ke Pulau Mata. Nama pulaunya aja saya baru dengar. Pulau Mata. Gak ada di peta itu. Dari Pulau Mata naik helikopter ke tengah laut itu, ada anjungannya 35 menit. Udah sampai di situ udah nggak keluar lagi, nggak ada sinyal. Di tengah laut nggak ada sinyal, udah nggak keluar lagi dari situ. Kalau pengen relax dikit, karena selalu berada di dalam ruangan, relax dikit, buka pintu, udah laut, nggak kemana-mana. Luar biasa orang Amerika yang datang ke sini. Kita tahu Freeport di Amerika, di Papua itu orang Amerika juga yang datang ke sini. Ke ujung-ujung dunia. Silakan. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, mengapa kita harus bangga menjadi Muslim? Karena Islam itu dengan 3 alasan tadi, banyak orang tertarik kepada Islam. Sesudah orang tertarik kepada Islam, mereka mempelajari Islam. Sesudah mereka mempelajari Islam, mereka masuk ke dalam Islam. Mereka menjadi Muslim dan mereka bangga menjadi Muslim. Terus terang, agama-agama lain itu banyak ditinggal orang, khususnya agama Kristen. Di negara-negara barat itu agama Kristen itu ditinggal orang. Ditinggal itu ada yang orang tidak membutuhkan agama lagi, ada juga orang yang beralih menjadi Muslim. Mungkin adik-adik pernah mendengar, membaca berita-berita informasi tentang gereja-gereja yang sepi di negara-negara barat, di Amerika, di Eropa, di Australia, itu gereja-gereja sepi. Seandainya gereja itu didatangi orang, itu yang datang cuma orang-orang yang sudah lansia, lanjut usia. Sekarang ini Eropa dari segi ekonomi itu mengkhawatirkan. Dari segi ekonomi Eropa itu sekarang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena orang tua lebih banyak daripada anak muda. Orang yang lansia itu lebih banyak. Dalam perhitungan ekonomi, kenapa Yunani bangkrut misalnya, dan ini nanti akan merembet ke negara-negara lain di Eropa. Yunani bangkrut itu negara karena orang tua 70% jumlahnya, anak muda 30%. Biasanya kan kalau saya punya anak, kalau saya ini udah tua, anak saya lebih banyak kan gitu. Anak ada 6, anak saya ada 6. Ada orang punya anak 5, 4. Ada orang punya anak 8. Kalau di Eropa sekarang itu orang tua jumlahnya 70%, usia produktif 30%. Sedangkan menurut undang-undang, orang tua itu dijamin kehidupannya oleh negara. Jadi yang bayar pajak cuma 30%, yang harus menikmati pajak itu 70%. Nah, itu begitu. Orang tua itu kan dijamin hidupnya. Semua orang dijamin hidupnya. Disitulah terus terjadi ketimpangan dari segi ekonomi. Yunani mulai bangkrut, negara lain itu khawatir. Itu satu contoh.
Jadi gereja mengalami masa di mana yang datang ke gereja cuma yang tua-tua, yang muda-muda nggak ke gereja. Kemana yang muda-muda? Ke stadion sepak bola. Makanya kalau kita nonton siaran langsung Liga Spanyol, Liga Inggris, wah itu muda-muda semua. Yang ke gereja tua-tua semua. Akhirnya gereja itu mengalami kebangkrutan. Karena gereja mengalami kebangkrutan, akhirnya gereja itu terpaksa dipasangi papan. Dijual. Tulisannya kalau bahasa kita dijual atau dikontrakkan. Orang-orang Islam mengumpulkan dana lalu membeli gereja itu dan mengubahnya menjadi masjid. Itu Pak Prabowo Sutejo. Pak Prabowo Sutejo yang mendirikan Universitas Gajah. Pak Prabowo Sutejo itu membeli gereja tahun 85 di Den Haag, lalu dirubah menjadi masjid. Nah, masjidnya namanya Al-Hikmah, bekas gereja. Ketika saya ceramah di sana, diantar oleh panitia dari Amsterdam, sampai Ustaz, ini dia masjidnya. Mana? Ini masjidnya. Nggak kelihatan masjid, iya ini bekas gereja. Bulan Ramadan tahun yang lalu, saya juga berdakwah di di Sydney, Australia. Itu pun saya ceramahnya di masjid namanya Al-Hijrah. Itu masjid dulunya gereja. Orang Indonesia punya beberapa masjid yang bekas gereja. Orang Malaysia punya masjid bekas gereja. Orang Bangladesh punya masjid bekas gereja. Dan sebagainya. Banyak. Bahkan tahun 2004 ketika saya dakwah di Belanda, waktu saya mau pulang, itu ada pengurus, ada panitia atau jamaah yang bilang kepada saya, Ustaz, sekarang ini seluruh Belanda masih ada 60 gereja yang mau dijual. 60 gereja. Gak tahu sampai sekarang udah laku atau belum. Ini satu contoh. Jadi banyak orang masuk ke dalam Islam, mereka bangga menjadi Muslim. Nah kalau mereka yang baru masuk Islam bangga menjadi Muslim, apalagi kita seharusnya yang sudah lahir sejak kecil sebagai seorang Muslim. Gak apa-apa nih, salam-salaman nanti. Kita punya banyak tokoh yang dulunya bukan Muslim, tapi karena kebanggaan menjadi Muslim, dia menunjukkan perannya yang besar. Setiap kita tentu sudah kenal dengan seorang ustadz namanya Muhammad Syafi'i Antonio, keturunan Cina, bukan Muslim dulunya, tapi dia masuk Islam sejak SMA dan dia sungguh-sungguh sebagai seorang Muslim, sehingga perannya sebagai seorang Muslim itu dirasakan manfaatnya oleh umat ini. Nah ini satu gambaran kepada kita betapa kita memang harus bangga menjadi seorang Muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa berjumpa pada kesempatan lain. Amin ya rabbal alamin. Pakai tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Saja. Alhamdulillah sudah pada paham. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa ada musabah apa?